Halo, ketemu lagi dalam di Dr. Leo. Video kali ini kita akan bicara tentang regulasi bahan kimia. Sebelum kita lanjutkan berbicara tentang regulasi bahan kimia, kita harus tahu dulu apa alasannya kenapa bahan kimia harus diregulasi. Ternyata bahan-bahan kimia ini memiliki dampak buruk pada kesehatan. Jika bahan kimia ini terinhalasi atau terhirup dengan konsentrasi 0,1 sampai 5 bagian per juta atau BPJ atau biasanya satu dalam bahasa Inggris itu ppm ya, itu bisa mengakibatkan iritasi pada hidung dan tenggorokan. Konsentrasi yang lebih tinggi bahkan bisa menyebabkan susah bernapas, rasa terbakar, pneumonitis, dan bahkan kematian. Bagaimana dengan kontak pada kulit? Jika bahan kimia dalam bentuk uap atau larutan menyentuh kulit, bisa menyebabkan rasa sakit, warna putih, keras, mati rasa, akan ada terjadi sensititasi dermatitis yang ditandai dengan eksim dan reaksi vesikular. Dan tentu saja luka bakar pun bisa terjadi dengan berbagai tingkat. Bagaimana jika bahan kimia itu terjadi kontak pada mata? Konsentrasi 0,05 sampai 3 bagian per juta dapat menyebabkan iritasi dengan kemerahan, gatal, sakit, berair, penglihatan kabur, dan jika konsentrasi lebih tinggi lagi bisa mengakibatkan kerusakan mata permanen dan kebutaan. Lalu bahan kimia ini pun bisa tertelan, maka akan menyebabkan iritasi pada mulut, tenggorokan, lambung akan terasa terbakar, sulit bernafas, mual, muntah, dan diare. Nah, oleh karena itu, seorang laboran, terutama di laboratorium anatomi, perlu melakukan penilaian risiko kesehatan. Bagaimana langkah-langkah penilaian risiko kesehatan? Pertama, identifikasi bahaya agen atau bahan kimia dan lakukan penilaian risiko awal. Kedua, identifikasi prosedur bahaya pada laboratorium. Ketiga, tentukan tingkat biosafety yang tepat dan memilih tindakan pencegahan tambahan dengan tujuan untuk penilaian risiko. Keempat, evaluasi keahlian staf mengenai praktik dan peralatan keselamatan yang aman. Kelima, meninjau penilaian risiko dengan tenaga ahli dan pakar biosafety. Klasifikasi grup risiko berdasarkan pedoman NIH atau National Institute of Health atau menggunakan pedoman WHO dapat kita gunakan untuk menentukan atau mengelompokkan kategori tingkat risiko dari bahan-bahan kimia yang ada dalam laboratorium kita. Nah, klasifikasi grup risiko ini terdiri atas 4 kelompok atau 4 grup risiko yang dinamai dengan risiko grup 1 sampai risiko grup 4. Nah, produk biosidal ini diatur sesuai dengan konvensi internasional yaitu Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan yang diinformasikan sebelumnya untuk bahan kimia berbahaya dan pestisida tertentu dalam perdagangan internasional. Nah, memang yang paling relevan terkait dengan penilaian risiko dan komunikasi zat aktif ini adalah upaya dari Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa berdasarkan sistem harmonisasi global dan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia sebagai pencegahan keamanan dampak bahan kimia terhadap lingkungan maupun manusia. Nah, itu adalah regulasi di Eropa. Sekarang kita lihat bagaimana regulasi yang ada di Indonesia. Peraturan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, memasukkan bahan kimia yang umum kita gunakan dalam preservasi laboratorium atau preservasi kadaver yaitu formaldehid itu dikelompokkan dalam kelompok B3. B3 pada pasal 5 di undang-undang ini itu diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah meledak, mudah menyala, beracun, karsinogenik, teratogenik, dan lain-lain.
Nah, oleh karenanya penanganan bahan kimia dalam laboratorium itu sangat penting untuk dilakukan. Itu dia tentang regulasi bahan kimia. Selanjutnya, tugas Anda untuk mencari dan menemukan peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan laboratorium ataupun penggunaan bahan kimia yang dapat kita gunakan dalam pengelolaan laboratorium, khususnya terkait dampaknya pada lingkungan dan manusia. Oke, ketemu lagi pada video mendatang. Terima kasih.